Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehani Ditya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya akan mempresentasikan tentang pemrograman dasar. Pemrograman dasar. Apa itu pemrograman dasar? Pemrograman dasar adalah pemrograman yang memberikan dasar logika yang dimana struktur bahasa pemrograman bersifat universal, serta mengedepankan pembentukan pola pikir seseorang mengenai pembuatan suatu program yang efektif dan efisien. Menurut pendapat saya dari penjelasan ini, pola pikir pola pikir itu akan diolah ke program komputer dan program komputer mengolahnya menjadi web atau aplikasi. Apa-apa saja jenis bahasa pemrograman? Yang pertama adalah Java. Java adalah salah satu bahasa khusus untuk pemrograman yang dijalankan pada berbagai macam jenis platform, seperti perangkat mobile hingga perangkat komputer. Pada mulanya, bahasa pemrograman ini dikembangkan pada tahun 1991 dari Green Project Sun Microsystem. Kabarnya, nama Java ini diambil oleh sang penemu yakni James Gosling, yang sangat menyukai kopi tubruk murni dari Jawa. Contoh Java bisa teman-teman tengok bagaimana contoh Java. Yang kedua adalah PHP. Bahasa pemrograman PHP atau yang familiar dengan Hypertext Preprocessor adalah semacam bahasa pemrograman yang paling umum digunakan di Indonesia. Tidak hanya gratis, PHP umum dipakai karena berisikan server-side scripting guna membangun web yang dinamis. Tidak heran jika Anda banyak menjumpai istilah ini di berbagai buku pemrograman. Contoh PHP. Anda bisa melihat gambarnya. Ya, saya jelaskan. Yang pertama, tanda lebih kecil tanda tanya. PHP ini adalah kode wajib untuk membuka program PHP. Jadi kalau setiap membuka program PHP, maka harus mengeluarkan tanda lebih kecil tanda tanya. Yang kedua adalah ESO. ESO adalah sebuah perintah untuk menampilkan teks. Jadi kalau kita sebelum menampilkan teks tersebut, kita harus mengetikkan ESO. Selamat datang. Teks yang hendak ditampilkan dan ditulis di antara tanda petik dan titik koma, seperti gambar di samping ini. Yang terakhir adalah tanda tanya besar dari, adalah kode untuk mengakhiri PHP dan wajib digunakan saat digabung dengan bahasa pemrograman lain seperti HTML. Selanjutnya HTML, Hypertext Markup Language, merupakan satu bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser web. HTML ini dibuat dengan menggunakan aplikasi pengolah kata dan disimpan dalam format ASCII, sehingga menjadi halaman web dengan perintah-perintah HTML. HTML ini merupakan sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. Pada saat HTML merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan oleh penggunanya oleh World Wide Web Consortium. HTML ini dibuat oleh kolaborasi Keylow Team yang diketuai oleh Berners-Lee Robert ketika bekerja di CERN pada tahun 1989. Contoh HTML. Anda bisa lihat gambarnya dan saya jelaskan. Elemen teratas dan terbawah adalah division sederhana, buka kurung div dan slash div, tutup kurung, yang bisa Anda gunakan untuk markup bagian konten yang lebih besar. Yang kedua, susunan HTML di atas terdiri atas heading, buka kurung H1 dan slash H1 tutup kurung. Subheadingnya, buka kurung H2 dan slash H2 tutup kurung. Dua paragraf, buka kurung P dan slash P tutup kurung, dan satu gambar, buka kurung IMG tutup kurung. Paragraf kedua ini meliputi sebuah link. Link ini tandanya buka kurung A dan slash A tutup kurung dengan atribut href yang terdiri atas URL tujuan. Tag gambar memiliki dua atribut, src untuk path gambar dan alt untuk deskripsi gambar. Langkah dalam membuat program. Yang pertama adalah membuat ide. Saat kita ingin membuat sesuatu, apapun bentuk makannya, yang harus kita lakukan adalah pertama kali adalah mencari ide. Begitu pula saat kita ingin membuat program komputer yang mempermudah pekerjaan manusia. Untuk bisa membuat yang seperti itu, maka kita harus mulai dari proses menciptakan program yang bisa mempermudah diri kita sendiri. Yang kedua, mempelajari program buatan orang lain. Bagi Anda yang baru mulai terjun membuat program, maka langkah kedua setelah mendapatkan ide adalah mempelajari program buatan orang lain. Saat mempelajari program buatan orang lain, maka ada beberapa fokus yang perlu Anda perhatikan.
Pertama, Anda perlu melihat apa manfaat program itu untuk membantu pekerjaan. Kedua, tulislah apa saja yang bisa Anda kembangkan dengan menggunakan program tersebut. Yang ketiga, mulailah membuat desain sebuah program. Setelah Anda mendapatkan ide untuk pembuatan program tentu dan telah mempelajari program buatan orang lain, maka langkah selanjutnya adalah memulai. Jika Anda tidak pernah memulai, maka cita-cita Anda untuk membuat sebuah program hanyalah sekedar mimpi belaka. Buatlah program yang sederhana. Saat memulai membuat program, apalagi untuk Anda para pemula, maka Anda perlu memulai dengan membuat sebuah program yang sederhana, dengan bahasa pemrograman yang sederhana dan fitur-fitur yang sederhana juga. Setelah jadi, maka barulah kemudian Anda melakukan pengembangan-pengembangan lainnya. Yang terakhir, pelajarilah bahasa pemrograman, supaya Anda bisa membuat program yang lebih kompleks atau melakukan pengembangan terhadap program yang telah Anda buat sebelumnya. Maka sangat disarankan bagi Anda belajar bahasa pemrograman. Sebelumnya, Anda sudah diminta membuat desain program. Dari sanalah Anda bisa menentukan bahasa pemrograman yang tepat. Yang selanjutnya, perbedaan belajar memprogram dan belajar pemrograman. Saya jelaskan dari belajar memprogram. Belajar memprogram berarti belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkan dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, belajar pemrograman. Belajar pemrograman ini berarti belajar memakai suatu bahasa dan aturan-aturan tata bahasanya, pernyataan-pernyataannya, tata cara pengoperasian kompilernya, dan memanfaatkan pernyataan-pernyataan tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Perbedaan kompiler dan interpreter. Yang pertama, dari kompiler, memindai seluruh program dan menerjemahkannya secara keseluruhan ke dalam kode mesin. Sedangkan interpreter menerjemahkan satu pernyataan satu persatu. Yang kedua, dari compiler dibutuhkan banyak waktu untuk menganalisis kode sumber, namun keseluruhannya waktu eksekusi relatif lebih cepat. Sedangkan interpreter dibutuhkan sedikit waktu untuk menganalisis kode sumber, namun keseluruhan waktu eksekusi lebih lambat. Yang ketiga, compiler menghasilkan kode objek menengah yang membutuhkan tautan lebih lanjut sehingga membutuhkannya lebih banyak memori. Sedangkan interpreter tidak ada kode objek antara yang dihasilkan, maka memori menjadi efisien. Yang keempat, compiler ini menghasilkan pesan kesalahan hanya setelah memindai seluruh program. Sedangkan interpreter terus menerjemahkan program sampai kesalahan pertama terpenuhi. Dalam hal ini berhenti. Oleh karena itu, debuging mudah dilakukan. Compiler. Dari compiler yang terakhir, bahasa pemrograman seperti C, C++ menggunakan compiler. Bahasa pemrograman seperti Python, Ruby menggunakan interpreter. Sekianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan presentasi, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.